Saya Prayaska dengan NIM 1814040060 akan memaparkan jawaban soal ujian tengah semester struktur aljabar matematika yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama, apakah operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan bilangan operasi biner? Dan buktikan. Penyelesaiannya, penjumlahan yaitu bilangan bulat tidak sama dengan 0, yaitu bilangan bulat sama dengan min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Yang B, pada operasi penjumlahan, bilangan bulat dikali bilangan bintang bilangan bulat, hasilnya akan menghasilkan bilangan bulat. A, B ditambahkan, kita anggap A-nya min 2 dan B-nya 1, maka min 2 ditambah 1 sama dengan 1, dan 1 merupakan bilangan bulat, jadi termasuk operasi biner. Pengurangan, bilangan bulat tidak sama dengan 0. Dalam pengurangan bilangan bulat, bintang bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Kita anggap A-nya min 2 dan B-nya 1. A dikurang B, maka min 2 dikurang 1 sama dengan min 3. Dan min 3 termasuk dalam bilangan bulat. Maka dalam pengurangan termasuk operasi biner. Selanjutnya perkalian. Dalam himpunan bilangan bulat tidak sama dengan 0. Dalam perkalian, bilangan bulat, bintang bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat. Kita anggap A-nya adalah min 2, B-nya adalah 1, maka min 2 dikali 1 sama dengan min 2. Masih termasuk operasi bilangan himpunan bilangan bulat, atau masih bisa dikatakan operasi biner. Dari penjumlahan, pengurangan, dan perkalian terbuktilah bahwa penjumlahan, pengurangan, perkalian pada himpunan bilangan bulat merupakan operasi biner. Selanjutnya soal nomor 2, apakah matrik ukuran 2 kali 2 atau A, B, C, D terhadap operasi penjumlahan matrik merupakan grup? Buktikan. Penyelesaiannya, kita misalkan matriknya M 2 kali 2 yaitu A, B, C, dan D, di mana A, B, C, dan D elemen R. Yang pertama, kita teliti dulu apakah dia tertutup. Matrik 1 ditambah matrik 2 sama dengan A1, B1, C1, D1 ditambah A2, B2, C2, D3, D2 sama dengan matrik A1 ditambah A2, B1 ditambah B2, C1 ditambah C2, D1 ditambah D2. Hasilnya masih berbentuk matrik berorder 2 kali 2. Selanjutnya kita teliti apakah dia asosiatif. Caranya, matrik 1 ditambah matrik 2, kita lakukan penyelesaian dulu, lalu ditambahkan dengan matrik 3. Selanjutnya, matrik 1 ditambah matrik 2 dan ditambah matrik 3. Tetapi matrik 2 dan matrik 3-nya kita selesaikan dahulu. Jadi, seperti pada gambar, antara matrik 1 ditambah matrik 2 yang kita selesaikan dahulu baru ditambah matrik 3 dengan matrik 1 yang ditambahkan setelah operasi matrik 2 dan ditambah matrik 3 hasilnya sama, maka terbukti dia asosiatif.
Selanjutnya kita teliti apakah dia memiliki identitas. Ya, matrik 2 memiliki identitas I, yaitu 1001, seperti pada gambar. Selanjutnya memiliki inverse. Inverse-nya yaitu M inverse sama dengan D per AD dikurang BC min B per AD dikurang BC min C per AD dikurang BC dan A per AD dikurang BC. Maka dari yang kita bahas tadi, terbuktilah bahwa M2 kali 2 terhadap penjumlahan merupakan grup. Selanjutnya nomor 3 yaitu misalkan G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan himpunan dari Z. Tunjukkan G adalah suatu grup Abel terhadap penjumlahan. Langkah pertama kita lakukan adalah menggunakan tabel Cayley. Berdasarkan tabel di atas, ditunjukkan bahwa G sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 merupakan suatu grup terhadap penjumlahan atau G terhadap penjumlahan, yaitu kita akan membuktikannya dengan langkah pertama, yaitu kita uji apakah dia tertutup atau tidak. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5 elemen G. 1 ditambah 2 sama dengan 3, 1 ditambah 3 sama dengan 4, 1 ditambah 4 sama dengan 5, 1 tambah 5 sama dengan 0. Karena hasilnya 0, 3, 4, dan 5 elemen G, maka tertutup terhadap G. Langkah kedua, kita buktikan apakah dia asosiatif. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 4, dan C sama dengan 5 elemen G. Maka A ditambah B ditambah C dengan A ditambah B dikurung, maka 2 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 0 ditambah 5 sama dengan 5. A ditambah buka kurung B ditambah C balas kurung sama dengan 2 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Sehingga A ditambah B ditambah C dengan A dan B dikurung sama dengan A ditambah B ditambah C dalam kurung sama dengan 5, maka G asosiatif. Selanjutnya kita buktikan apakah dia identitas. E sama dengan 0 terhadap penjumlahan. Ambil sebarang nilai dari G. Misalkan 0 elemen G. 0 ditambah E sama dengan E ditambah 0 sama dengan 0. Misalkan 1 elemen G. 1 ditambah E sama dengan E ditambah 1 sama dengan 1. Misalkan 2 elemen G. 2 ditambah E sama dengan 2, E ditambah 2 sama dengan 2. Misalkan 3 elemen G. 3 ditambah E sama dengan E ditambah 3 sama dengan 3. Misalkan 4 elemen G. 4 ditambah E sama dengan E ditambah 4 sama dengan 4. Misalkan 5 elemen G, 5 ditambah E sama dengan E ditambah 5 sama dengan 5. Maka G adalah identitas. Inverse. Ambil sebarang nilai G, misalkan 0 elemen G. Pilih 0 elemen G. Sehingga 0 ditambah 0 sama dengan 0 sama dengan E. Maka 0 pangkat min 1 sama dengan 0. Ambil sebarang nilai dari G, misalkan 1 elemen G, pilih 5 elemen G. Sehingga 1 ditambah 5 sama dengan 0 sama dengan E. Maka 1 pangkat min 1 sama dengan 5. Begitu seterusnya, seperti pada gambar, maka dapat dilihat bahwa G memiliki inverse. Selanjutnya kita lihat komutatif. Misalkan A, B elemen G, maka kita anggap A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan 2, maka A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maka 1 ditambah 2 sama dengan 2 ditambah 1.
Hasilnya sama, yaitu 3. Selanjutnya kita anggap A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3. A ditambah B sama dengan B ditambah A. Maka 2 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 2 akan menghasilkan 5. Begitu seterusnya. Dari situ kita bisa melihat bahwa G memiliki sifat komutatif. Maka dari apa yang kita cari tadi terbukti bahwa G merupakan suatu grup Abel terhadap penjumlahan. Buktikan bahwa G, bintang suatu grup komutatif jika dan hanya jika setiap A, B elemen G. Berlaku A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat. Penyelesaiannya, ambil sebarang A, B elemen G, akan ditunjukkan bahwa AB sama dengan BA. Perhatikan bahwa A bintang B kuadrat sama dengan A kuadrat bintang B kuadrat sama dengan AA dikali BB. Diketahui juga bahwa A bintang B kuadrat sama dengan AB dikali AB. Berarti AA dikali BB sama dengan AB dikali AB. A dikali AB dikali B sama dengan A dikali BA dikali B. Ini menggunakan hukum asosiatif. Menjadi AB sama dengan BA. Menggunakan hukum konstelasi. Terbukti bahwa G merupakan grup komutatif atau grup abelian. Tentukan order grup berikut. Z6, beda setangkup 6. Kita menggunakan tabel Cayley, yaitu seperti pada gambar. Elemen identitasnya sama dengan 0. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 0. 2 ditambah 2 ditambah 2 sama dengan 0. 3 ditambah 3 sama dengan 0. 4 ditambah 4 ditambah 4 sama dengan 0. 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 0. Maka 1-nya ada 6, 2-nya ada 3, 3-nya ada 2, 4-nya ada 2. 4-nya ada 3, 5-nya ada 6, 0-nya ada 1. Yang B, Z terhadap penjumlahan. Untuk grup Z terhadap penjumlahan memiliki elemen identitas 0 dan mutlak 0 sama dengan 1. Jika diperhatikan elemen-elemen di Z, maka tidak ada bilangan bulat positif N yang memenuhi N dikali A sama dengan 0. Atau A ditambah A dan seterusnya ditambah A sama dengan 0. Oleh karena itu elemen selain 0 berorder infinity atau 0. Jadi pada grup Z terhadap penjumlahan tidak ada elemen di Z selain 0 yang berorder infinity. Grup Z ditambah terhadap penjumlahan disebut sebagai grup tersian bebas, atau tidak ada elemen pada grup tersebut yang berorder infinity kecuali elemen identitas. Selanjutnya C, yaitu anggotanya -1,1 terhadap perkalian. Kita menggunakan tabel seperti pada gambar. Elemen identitasnya sama dengan 1. -1 dikali -1 sama dengan 1. 1 dikali 1 sama dengan 1. Maka -1 sama dengan 2 dan 1-nya sama dengan 2. Sekian penjelasan dari soal yang saya jawab. Terlebih dan kurang mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.